Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Malam itu, hujan baru saja reda dan hawa dingin perlahan menyusup hingga ke tulang. Di tengah keheningan malam yang basah, suara khas tukang bakso terdengar dari kejauhan, dan ternyata tukang bakso langgananku melintas di depan rumah. Tanpa menunda waktu, aku segera menuju dapur untuk mengambil mangkuk, lalu memberikannya pada si abang tukang bakso yang telah menanti. Kini, semangkuk bakso panas telah berada di tanganku. Aroma sedapnya terbawa hembusan angin dan membuat perutku semakin keroncongan. Setelah membayar dengan uang pas, aku pun melangkah masuk ke dalam rumah dengan hati yang senang. Aku segera duduk di atas sofa dan menyantap bakso kesukaanku itu. Rasanya sungguh nikmat, rasa khas yang tak pernah berubah sejak dulu. Usia ini sudah menginjak 18 tahun, dan sejak kecil aku selalu menjadi pelanggan setiap bakso milik Bang Asnan. Ketika hendak beranjak menuju kamar, suara khas tukang bakso kembali terdengar dari luar. Aku merasa heran karena jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Rasa penasaran mendorongku untuk mengintip dari balik tirai. Di luar sana, tampak sebuah gerobak bakso berwarna merah menyala melintas perlahan. Namun yang membuatku merinding adalah tidak terlihat seorang pun yang mendorongnya. Gerobak itu seakan berjalan dengan sendirinya. Aku terus memperhatikan gerobak itu dan tiba-tiba tubuhku membeku. Tak jauh dari gerobak tersebut, tampak sesosok lelaki melayang, berjalan tanpa menyentuh tanah. Lehernya tampak miring tak wajar, seperti hampir terputus. Ketakutan menguasai diriku hingga aku menjerit histeris. Aku mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa ini hanyalah mimpi. Namun, saat mencubit tanganku dan merasakan sakit yang nyata, aku tersadar bahwa semua ini benar-benar terjadi. Rasa takut menyelimuti seluruh tubuhku. Bulu kuduk berdiri, tengkuk terasa dingin, dan jantung seolah berhenti berdetak. Tubuhku membeku seperti es. Perlahan aku mencoba menggerakkan kaki, sedikit demi sedikit, hingga merasa cukup membaik. Aku beranjak menuju kamar ibu sambil berpegangan pada tembok karena tubuhku masih gemetar. Malam itu aku tidak berani tidur sendirian. Bayangan lelaki mengerikan tadi terus menghantui benakku. Aku memutuskan untuk tidur di kamar ibu, meski tanpa membangunkannya. Aku tidur dalam keadaan penuh ketakutan. Keesokan paginya, berita duka menyebar ke seluruh penjuru kampung. Bang Asnan dikabarkan telah meninggal dunia 3 hari yang lalu karena gantung diri di rumah kontrakannya. Seketika itu juga tubuhku gemetar hebat. Aku masih mengingat jelas malam sebelumnya ketika aku membeli bakso darinya. Jika Bang Asnan telah meninggal, lalu kepada siapa aku membeli bakso malam itu? Pikiran ini membuatku bergidik ngeri. Bayangan peristiwa semalam seakan kembali mengulang. Mungkinkah yang kulihat dan kulayani semalam adalah hantu Bang Asnan? Rasa penasaran membawaku menuju rumah kontrakannya. Di sana masih tampak gerobak bakso berwarna biru tua terparkir rapi. Kentongan bambu juga masih tergantung di tiang gerobaknya. Banyak orang berkumpul di sana. Aku memilih untuk segera pulang, tak sanggup menatap lebih lama. Kini aku tahu bahwa kabar kematiannya bukan sekadar isu belaka. Sejak saat itu, aku tak lagi berani keluar malam, bahkan sekadar untuk membeli semangkuk bakso. Aku merasa sangat kehilangan sosok Bang Asnan dan cita rasa baksonya yang khas. Walau banyak tukang bakso lain yang melintas, ingatan tentang malam mengerikan itu selalu membayang. Senja mulai merayap, menandakan malam segera tiba. Seperti biasa, aku duduk menonton televisi sambil menikmati kudapan buatan kakakku. Tiba-tiba terdengar suara mangkuk yang diketuk dengan sendok, bunyi yang sangat khas dari tukang bakso. Aku gemetar mendengarnya, trauma itu kembali menyeruak. Segera kupeluk kakakku dengan erat. Aku tak sanggup menoleh ke arah jendela. Namun, suara dari luar kembali menyebut nama bakso, dan tak lama kemudian bapakku pulang dengan semangkuk bakso lezat di tangannya. Aroma yang menggoda membuatku tergoda.
Tanpa pikir panjang, aku menyantap bakso itu sampai habis, bahkan tidak menyisakan sedikit pun untuk Bapak. Saat menikmati kelezatan rasa yang begitu familiar, aku menyebut nama Bang Asnan dengan riang. Namun, ekspresi wajah Bapak dan kakakku berubah seketika. Mereka terlihat kaget karena menurut Bapak, bakso yang dibawa itu berasal dari Mang Asep, tukang bakso baru di kampung ini. Malam pun berlalu, dan rasa kantuk mulai menyerang. Aku menuju kamar dan merebahkan diri di atas kasur. Namun, saat memandang ke arah plafon, sebuah kepala tiba-tiba muncul dari celah langit-langit. Matanya membelalak, menatap tajam ke arahku, dan lehernya dipenuhi luka berdarah. Ketakutan membuatku menjerit sekuat tenaga. Wajah itu mirip dengan wajah Bang Asnan. Aku segera lari ke kamar Bapak dan kakakku, memeluk tubuh kakakku dengan sangat erat. Sudah 2 kali aku melihat penampakan hantu Bang Asnan, dan aku semakin ketakutan. Aku tidak pernah merasa berbuat salah padanya. Aku pun tak pernah memiliki hutang atau menyakitinya. Lalu, mengapa aku yang selalu dihantui? Pagi harinya, suara riuh para tetangga terdengar dari luar. Aku yang penasaran segera keluar dan bergabung dengan kerumunan. Bu Romlah menceritakan bahwa semalam Bang Asnan datang ke rumahnya. Hal itu memicu perdebatan dengan Bu Bayan yang menganggap cerita itu sebagai alasan karena mungkin Bu Romlah memiliki hutang. Mereka saling bersahutan, bahkan ada juga yang mengaku bahwa jendela rumahnya semalam digedor oleh sosok menyerupai Bang Asnan. Ketakutan kembali menghantuiku. Aku memilih untuk pulang dan bersiap berangkat sekolah. Kakakku pasti sudah menunggu. Namun, baru saja aku menginjakkan kaki di halaman, mataku membelalak melihat sesuatu yang mengejutkan. Gerobak bakso milik Bang Asnan terparkir tepat di depan rumahku. Aku memanggil Bapak dengan panik. Dengan wajah gemetaran, aku menanyakan tentang gerobak itu. Bapak hanya menjawab bahwa gerobak itu dibawanya pulang. Aku tidak tahu apa maksud Bapak, dan tanpa berkata lagi aku masuk ke kamar untuk mengambil tasku. Saat melangkah, kakiku menendang sesuatu dan terasa dingin. Saat kulihat ke bawah, aku begitu terkejut karena yang kulihat adalah sebuah kepala. Aku kembali menjerit ketakutan. Kakakku datang menanyakan apa yang terjadi, dan dengan gemetar aku menjelaskan bahwa kepala itu adalah milik tukang bakso. Aku menolak menjawab lebih lanjut. Wajah kepala itu masih terekam jelas dalam ingatanku. Matanya melotot besar, lehernya berdarah dan nyaris putus. Hanya kepala tanpa tubuh, sungguh pemandangan yang menyeramkan. Tanpa banyak bicara, aku segera mengayuh sepeda menuju sekolah. Sesampainya di sekolah, suasana terasa tidak seperti biasanya. Hawa dingin menyelimuti seluruh kelas. Teman-temanku tampak pucat, mata mereka menghitam seolah kurang tidur, dan tak satu pun dari mereka menyapaku. Biasanya mereka selalu ramah, tapi hari itu semua terasa asing. Aroma bakso tercium samar di udara, dan aku sangat mengenali aroma itu. Itu adalah aroma bakso milik Bang Asnan. Tubuhku merinding, pikiranku tak bisa fokus. Kenangan semalam dan pagi tadi terus menghantui. Saat menatap ke pojok kelas, aku kembali melihat kepala tanpa tubuh itu muncul dari dinding. Kepala Bang Asnan yang sama. Aku kembali menjerit, pandangan menjadi gelap, dan tubuhku terjatuh. Saat membuka mata, aku sudah berada di kamarku, dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa khawatir. Ibuku bertanya apakah aku sudah sadar, dan aku hanya mengangguk. Tubuhku lemas dan terasa sakit. Kakakku mengungkapkan bahwa aku ditemukan pingsan di kuburan Bang Asnan. Aku terkejut karena aku yakin tadi berada di sekolah, bukan di pemakaman. Bapakku pun merasa heran karena lokasi makam Bang Asnan cukup jauh dari rumah. Bagaimana mungkin aku bisa berada di sana? Aku sendiri tidak mengerti. Untung saja ada beberapa orang baik hati yang menemukan dan menghubungi keluargaku melalui ponsel. Mereka juga memperingatkan agar aku berhati-hati karena tempat itu sangat angker. Aku berterima kasih kepada mereka,
meski pikiranku masih diliputi kebingungan. Seragam putih abuku tampak kotor, penuh tanah. Itu membuktikan bahwa aku memang benar berada di kuburan. Lalu, siapakah teman-teman yang kulihat di kelas tadi? Aku bergidik ngeri. Setelah para tamu berpamitan, bapakku mengantar mereka hingga ke depan rumah. Malam kembali menyelimuti, suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Aku memilih tidur bersama bapak dan ibu malam itu. Aku tidak ingin sendirian, tidak ingin melihat kepala Bang Asnan lagi. Aku memeluk tubuh ibu dan bersembunyi di balik selimut. Semoga malam ini tidak ada gangguan lagi. Aku hanya ingin tidur dalam damai. Suara dentingan mangkuk yang khas, yang biasa dilakukan oleh Bang Asnan saat menjajakan baksonya, kembali terdengar malam itu. Ketika aku menoleh ke arah jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tubuhku mulai dipenuhi oleh peluh dingin, sementara kegelisahan menggerogoti seluruh perasaanku. Bapak dan ibu sudah tertidur lelap. Hanya aku yang masih terjaga dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Lama-kelamaan, suara dentingan mangkuk itu terdengar semakin dekat, seakan berasal dari balik punggungku sendiri. Aku tak sanggup membuka selimut yang menutupi tubuhku, walau rasa gerah mulai terasa menyiksa. Aroma bakso yang tajam dan menggugah selera mulai tercium di kamar, tapi entah mengapa justru membuat rasa takut semakin menjadi-jadi. Seseorang menyapaku dengan lembut, menyebutkan nama dan menawarkan bakso, bahkan menyebutkan bahwa ini adalah favoritku. Aku sangat mengenal suara itu. Namun mulutku tak bisa bergerak sedikit pun. Aku membisu dalam ribuan bahasa, sementara mataku tetap terpejam rapat berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang segera berlalu. Aroma bakso itu perlahan menghilang, begitu pula suara mangkuk yang sebelumnya begitu mengganggu. Tapi aku masih belum berani membuka mata, apalagi mengangkat selimut. Aku tetap bergeming, meringkuk dalam ketakutan. Keringat terus mengalir membasahi tubuhku. Gerahnya udara di dalam selimut semakin tak tertahankan, namun aku tak sanggup menghadapi kehadiran hantu Bang Asnan yang seolah tak ingin melepasku. Pikiranku mulai diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu kujawab sendiri. Apakah mungkin Bang Asnan mencoba menyampaikan sesuatu? Entah mengapa aku merasa dia ingin meminta tolong padaku. Namaku kembali terdengar dipanggil. Suara yang sama, lirih dan dekat. Jam dinding kini menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasana luar sudah gelap gulita. Aku melirik ke arah kedua orang tuaku, mereka masih terlelap dalam dunia mimpi. Dia kembali menyebutkan baksonya, bahkan mengatakan bahwa semuanya gratis. Hati dan pikiranku dipenuhi ketakutan. Aku mencoba menenangkan diri, berharap makhluk dari alam lain itu segera kembali ke tempatnya. Suara itu pun menghilang, digantikan oleh dentingan mangkuk dan gemertak roda gerobak yang sangat kukenal. Tubuhku semakin merinding. Bulu kuduku berdiri. Aku tidak paham mengapa Bang Asnan terus datang menggangguku. Padahal, aku hanya mengenalnya sebagai penjual bakso yang mengontrak di sebelah rumah. Aku tidak pernah berhutang padanya, apalagi menyakitinya. Aku memohon dalam hati, berharap perlindungan dari Tuhan. Aku memejamkan mata, berusaha mengabaikan semua teror yang terus menghampiriku. Namun semakin aku mencoba melupakan, semakin jelas bayangannya muncul dalam ingatan. Suara-suara itu masih menggema, sapaan khasnya pun seakan menancap kuat di benakku. Jantungku berdetak tak beraturan, penuh kecemasan. Aku masih belum bisa memejamkan mata, bahkan hingga ayam jago mulai berkokok menandakan pagi datang. Andai aku bisa menceritakan semua ini pada bapak dan ibu, mungkinkah mereka percaya? Ibuku datang membangunkan dan memintaku membantu memasak. Aku hanya berpura-pura baru terbangun, padahal semalaman aku tidak bisa tidur. Aku sudah terlalu lelah menghadapi semua ini. Setiap malam aku diliputi ketakutan. Di sekolah, aku selalu mengantuk dan tidak bisa berkonsentrasi. Tubuh dan pikiranku seperti terpecah. Aku membangunkan kakakku,
namun dia masih mengantuk. Aku ingin menceritakan semuanya padanya, tapi dia memilih menundanya hingga kami tiba di sekolah. Dengan berat hati, aku keluar kamar. Namun, pemandangan mengerikan langsung menyambutku. Di depan pintu, tampak sebuah kepala tanpa tubuh melayang. Aku langsung terduduk lemas, kakiku terasa seperti tak bertulang. Air mataku menetes deras, tubuhku gemetar sambil menutup mata. Kepala itu sangat kukenal. Itu adalah kepala Bang Asnan. Kakakku terbangun karena mendengar jeritanku. Dengan gemetar, aku menunjuk ke arah atas, namun kakakku tidak melihat apapun. Saat aku memberanikan diri mengintip dari sela jari, kepala itu memang telah menghilang. Tapi saat aku menurunkan tanganku, kepala itu justru muncul tepat di hadapanku. Matanya menatap tajam, lehernya penuh luka menganga dengan darah segar, dan urat-uratnya tampak sangat jelas. Aku kembali berteriak ketakutan, memeluk kakakku erat-erat. Tengkuku terasa dingin, seperti ada embusan angin yang menusuk. Aku memohon untuk dibawa pergi dari tempat itu. Kakakku akhirnya mengajakku ke ruang tamu. Di sana, dia bertanya dengan serius tentang apa yang sedang terjadi padaku. Aku pun meminta janjinya agar percaya dengan semua ceritaku. Kakakku pun mengangguk, dan aku mulai menceritakan bahwa selama beberapa hari terakhir, Bang Asnan selalu menghantuiku. Dia terus muncul, menawarkan bakso, bahkan sering menampakkan diri dengan kepala buntungnya. Ia tidak mengenal waktu, selalu datang pagi, siang, sore, maupun malam. Kakakku mulai mengerti. Ia pun menawarkan untuk menyampaikan semuanya pada bapak dan ibu. Aku tak tahu alasan mengapa arwah Bang Asnan terus menerorku. Aku hanya ingin semuanya segera berakhir. Kakakku pun memelukku dan mengajakku bersiap-siap. Aku segera mandi, begitu pula kakakku. Kami pun sarapan bersama. Ibu memasak tumis bunga pepaya dan sambal teri pagi itu. Masakan ibu selalu menggoda selera. Aku dan kakak makan dengan lahap. Setelah itu, kami menyalami tangan bapak dan ibu dengan penuh hormat, lalu berangkat sekolah dengan sepeda. Sepulang sekolah, aku langsung menuju kamar dan merebahkan diri. Semilir angin yang menyejukkan membuat mataku semakin berat, dan akhirnya aku tertidur. Di tengah tidurnya, kakakku mulai bercerita pada ibu. Ia mengungkapkan bahwa aku telah diganggu oleh sosok Bang Asnan selama seminggu terakhir. Ibu sempat terkejut, bahkan menanggapi dengan keraguan. Namun kakakku meyakinkan bahwa ia sendiri juga pernah melihat sosok hantu Bang Asnan. Ia bercerita bahwa sosok itu selalu muncul dari tembok kamarnya, menawarkan bakso dengan kepala buntungnya, lengkap dengan darah yang membasahi leher dan sorot mata tajamnya. Ibu akhirnya memutuskan akan berbicara pada bapak, dan menyuruh kami banyak berdoa agar jin korin Bang Asnan tidak lagi menggangguku. Kakakku pun kembali ke kamar dan langsung berbaring karena tubuhnya merasa sangat lelah. Sementara itu, aku merasa sedang berada di tempat yang berbeda. Aku melihat kerumunan orang di tengah hutan bambu yang tampak sangat kukenal. Lokasinya berada di seberang kampung, tempat aku biasa bermain bersama teman-teman. Di sana, tampak Bang Asnan dengan kepala tertutup karung, tangan dan kakinya terikat. Sekitar 10 lelaki mengelilinginya. Mereka menganiaya Bang Asnan, menendang, memukul, bahkan menghantam tubuhnya dengan benda tumpul. Bang Asnan tak mampu melawan, hanya bisa pasrah menghadapi penyiksaan yang kejam. Salah seorang dari mereka, dengan sadisnya, memenggal kepala Bang Asnan. Aku tak bisa melihat wajah lelaki itu dengan jelas. Pandanganku mulai kabur, tapi suara tawa puas dari para pelaku masih terdengar sayup-sayup. Mereka merasa berhasil menjalankan misi melenyapkan Bang Asnan. Aku berusaha mendengarkan lebih jelas, dan betapa terkejutnya aku ketika salah satu dari mereka menyebut nama bapakku. Jantungku seolah berhenti berdetak. Apa hubungan bapakku dengan kematian Bang Asnan? Siapa sebenarnya 10 lelaki itu?
aku terbangun dengan tubuh yang penuh keringat. Napasku terengah-engah karena ketakutan. Semuanya terasa begitu nyata. Padahal selama ini aku percaya bahwa Bang Asnan meninggal karena bunuh diri. Tapi dalam mimpiku, ia dibunuh secara brutal. Dengan tubuh yang masih gemetar, aku membangunkan kakakku. Ia sempat kesal, namun langsung terbangun ketika aku bercerita tentang mimpi buruk itu. Ia pun membenarkan bahwa mimpinya pun serupa. Sama-sama melihat pembunuhan terhadap Bang Asnan oleh 10 orang, dan salah satu dari mereka menyebut nama bapak. Kakakku terlihat semakin takut. Ia mulai percaya bahwa arwah Bang Asnan memang ingin meminta bantuan pada kami. Kami pun sepakat untuk menyelidiki misteri kematiannya, karena aku sudah sangat letih dihantui oleh kepala buntung itu. Kakakku mengangkat ibu jarinya dan memelukku dengan erat. Aku tahu, selama ini ia selalu berusaha kuat meskipun dirinya sama takutnya denganku. Kak Sejarwangi, yang biasanya tertutup dan pendiam, kini mulai terbuka. Kami tak bisa lagi mengabaikan semua ini. Kami harus mencari tahu kebenaran di balik kematian Bang Asnan, agar arwahnya bisa tenang dan berhenti menghantui. Aku segera beranjak dari tempat tidur, tergesa menuju kamar mandi, namun langkahku terhenti ketika pandanganku tertuju ke arah dapur. Di sana, kepala buntung itu menatapku tajam, menyeringai sambil menjulurkan lidah panjangnya, seolah hendak menelanku bulat-bulat. Tubuhku langsung diselimuti rasa takut luar biasa, hingga aku berlari dan memeluk kakakku erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, alih-alih merasa hangat, tubuh yang kupeluk itu dingin seperti es. Ada rasa janggal merayap pelan di pikiranku. Saat kubuka mata, betapa terkejutnya aku karena yang kupeluk bukanlah Kak Sekar, melainkan sosok Bang Asnan. Seketika aku terjerembab, tak kuasa berdiri karena tubuhku mendadak lemas. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan, tangis ketakutan menyelubungi seluruh perasaanku. Aku bertanya-tanya, apa sebenarnya salahku hingga dia terus menggangguku? Namun, yang kudengar justru suara lirihnya yang mengatakan bahwa ini semua bukan salahku, melainkan kesalahan bapakku. Begitu kalimat itu meluncur, sosoknya lenyap begitu saja. Pikiranku semakin kacau. Kenapa Bang Asnan menyebut bapakku sebagai penyebab kematiannya? Malam mulai menjelang, dan bapak pulang dalam keadaan letih, wajahnya menggambarkan kepenatan setelah seharian bekerja sebagai buruh di pabrik kayu. Sulit rasanya membayangkan sosok rajin dan pendiam seperti bapak bisa terlibat dalam pembunuhan. Ketika waktu makan tiba, ibu sedang sibuk di dapur, kakakku asyik belajar di kamar, dan aku bersantai di ruang tengah. Namun tiba-tiba, bau bakso kembali tercium dengan kuat. Ketakutan yang telah kukenal menyergap lagi. Aku segera berlari ke dapur dan memeluk ibu erat-erat. Aku ingin mengatakan padanya tentang kepala buntung Bang Asnan yang kulihat berdiri di belakangnya dengan mata merah melotot. Namun lidahku keluh, tubuhku membeku. Semuanya terasa membatu. Tiba-tiba suara bapak menggema memecah suasana. Entah bagaimana, begitu bapak berbicara, kepala itu langsung menghilang. Lalu bapak memintaku duduk bersamanya di ruang tamu karena ada hal penting yang harus ia sampaikan. Dalam hati kecilku, aku berharap kejujuran akan terungkap. Dan memang benar, bapak mengakui bahwa Bang Asnan tidak meninggal karena gantung diri, melainkan dibunuh. Lebih mengejutkan lagi, ibu mengatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan atas perintahnya. Ibu kemudian membuka luka lama. Ia menceritakan bahwa Bang Asnan pernah menodainya hingga ia hamil, dan anak dari hubungan terlarang itu adalah aku. Penjelasan itu membuat hatiku hancur berkeping. Selama ini aku hidup dalam kepalsuan. Aku bukan anak kandung bapak, dan keberadaanku adalah hasil dari kekejaman seorang lelaki terhadap ibuku. Aku merasa jijik terhadap diriku sendiri. Tapi, kakakku dan bapak tetap memelukku, memberikan penghiburan dan keyakinan bahwa aku tetap bagian dari keluarga ini. Ibu menangis penuh penyesalan. Setelah semua rahasia terungkap,
Aku pun berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Kenyataan ini sungguh sulit untuk kuterima. Namun pikiranku terus berputar. Jika benar Bang Asnan adalah ayah kandungku, mengapa ia terus menggangguku? Bukankah dalam mimpi terakhirnya ia tampak bahagia dan mengucapkan terima kasih padaku? Ataukah ada hal lain yang belum terungkap? Malam itu, aku tertidur dengan hati yang gundah. Dalam mimpi, Bang Asnan tersenyum hangat, memelukku dan mengecup keningku. Tak ada lagi teror, tak ada lagi ketakutan. Tapi ketika aku terbangun, suasana berubah drastis. Kulihat ibu keluar dari kamar membawa sebilah golok berlumuran darah, dan mulutnya dipenuhi noda yang sama. Aku ketakutan setengah mati dan bersembunyi di balik lemari. Setelah ibu pergi, aku menyelinap masuk ke kamar bapak, hanya untuk mendapati tubuh bapak dan kakakku terbujur kaku, bersimbah darah. Jeritan tercekat di tenggorokanku, dan aku segera kembali ke kamar untuk mengunci diri. Namun, betapa terkejutnya aku saat mengetahui ibu sudah ada di dalam, bersembunyi di bawah ranjang. Tatapannya kejam dan penuh kebencian. Yang lebih mengerikan, sosok itu mengaku sebagai Bang Asnan, mengatakan bahwa keluargaku adalah penyebab semua penderitaannya. Aku memberontak, berusaha melawan dan melarikan diri, hingga akhirnya aku berhasil keluar rumah dan meminta pertolongan kepada Pak Sardi. Dari Pak Sardi, semua cerita masa lalu pun terungkap. Ternyata ibu dan Bang Asnan pernah menjalin cinta semasa muda. Namun, karena perjodohan dari kakek, ibu harus menikah dengan bapak. Setelah bertahun-tahun berusaha melupakan masa lalu, Bang Asnan kembali muncul dan hubungan terlarang pun kembali terjadi. Kisah cinta lama yang tak tuntas itu menjadi akar dari segala bencana. Sebuah kejadian naas menimpa ibuku ketika suasana rumah tengah sepi. Saat itu, hanya ibu yang berada di rumah seorang diri, sementara ayah dan kakak sedang berada di tempat lain. Lelaki itu, seseorang dari masa lalu ibu yang bernama Bang Asnan, menyelinap masuk melalui pintu belakang yang tak terkunci. Ia datang membawa hasrat dan luka lama yang belum tuntas. Dalam benakku, terngiang betapa ibu telah memiliki keluarga, seorang suami, dan anak-anak yang mencintainya, namun semua itu tak membuat lelaki itu surut. Ia justru semakin beringas, menyeret ibu ke dalam tragedi yang memilukan. Ibu dilecehkan, kehormatannya diinjak, dan tubuhnya menjadi pelampiasan nafsu bejat lelaki yang pernah memiliki hubungan dengannya di masa lalu. Peristiwa menyakitkan itu tidak hanya terjadi sekali. Bang Asnan terus datang, menyelinap, dan mengulangi perbuatannya setiap kali ayah bekerja dan kakak sedang berada di sekolah. Hingga akhirnya, luka itu berbuah kehamilan. Sebuah kenyataan yang membuat hati ibu hancur berkeping-keping. Ia merasa dipermalukan, dihancurkan sebagai perempuan, sebagai istri, dan sebagai ibu. Ketika ayah mengetahui semuanya, amarahnya meledak. Seakan darahnya mendidih dan mengalir panas hingga ke ubun-ubun. Ia menghajar Bang Asnan habis-habisan hingga babak belur. Sejak saat itu, hubungan antara mereka menjadi sangat buruk, tidak ada lagi kedamaian di antara mereka. Ibu pernah mengatakan bahwa lebih baik menggugurkan janin yang dikandungnya. Ia tidak sanggup mengandung anak dari lelaki yang telah memperkosanya. Namun ayah tetap teguh. Ia meyakinkan ibu bahwa anak ini tidak bersalah. Anak ini harus diberi kesempatan untuk hidup. Ia berjanji akan mencintai dan menyayangi anak itu sama seperti ia mencintai Sekarwangi, kakakku. Dalam pelukan ayah, ibu berusaha menguatkan hatinya, hingga akhirnya aku terlahir ke dunia ini. Kini aku mengerti segalanya. Luka yang ibu simpan bertahun-tahun rupanya begitu dalam. Sejak peristiwa itu, jiwanya perlahan terguncang. Tekanan dan beban batin terus menumpuk. Puncaknya terjadi malam kemarin, saat ibu bertengkar hebat dengan ayah. Tak ada yang bisa menghentikannya. Nyawa kakakku dan ayahku berakhir di tangan ibu sendiri. Aku tidak tahu apa yang merasuki ibu hingga ia mampu melakukan perbuatan sekeji itu.
Aku berlari sekuat tenaga, menjauh dari sosok ibu yang kini telah berubah menjadi sosok mengerikan. Ia berteriak-teriak memanggil namaku, suaranya menggema menakutkan di seluruh penjuru rumah. Ia menyebut namaku dengan nada penuh kegilaan, mengajakku bermain sebagai tukang jagal. Aku tidak berani menoleh, hanya berharap semoga ibu tidak menemukan tempat persembunyianku. Namun doaku tak terkabul. Saat leher ini terasa perih dan darah mulai menetes, aku tahu ibu telah berada di belakangku. Golok di tangannya masih meneteskan darah segar, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ketakutan menyelubungi seluruh jiwaku. Aku memohon dalam hati, meminta pengampunan dan berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun ibu justru menyalahkanku atas segala kejadian ini. Baginya, aku adalah sumber aib dan penderitaan. Aku tak kuasa menahan tangis. Aku merasa tidak pantas diperlakukan seperti ini. Segalanya terjadi di luar kehendakku. Aku bukan pelaku. Aku juga korban. Saat darah mengalir makin deras dan tubuhku mulai lemas, tiba-tiba sosok Bang Asnan muncul entah dari mana. Ia berdiri di hadapanku, melindungiku dari serangan ibu. Dalam sekejap, tubuh ibu terbujur kaku dengan sebilah golok menancap di perutnya. Aku berteriak histeris, ketakutan dan kehilangan menyatu menjadi satu. Orang-orang yang kucintai telah pergi dengan cara yang sangat tragis. Warga berdatangan. Mereka mencoba menenangkan diriku yang kalut, membawaku keluar dari trauma dan luka. Mbok Ano merangkul kurat, berusaha menanamkan ketabahan dalam diriku. Aku menangis sesenggukan di samping jenazah ibu, bertanya pada langit mengapa semuanya harus berakhir seperti ini. Dalam keremangan suasana, sosok Bang Asnan terlihat tersenyum menatapku. Ia melambaikan tangan sambil menggendong tubuh ibu. Aku menyadari, mereka berdua yang dahulu terpisah di dunia, kini bersatu dalam keabadian. Aku hanya bisa membalas dengan senyum getir. Mungkin ini adalah jalan yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Kini, warga bergotong royong memandikan jenazah ibu, ayah, dan kakakku. Air mataku tak henti menetes, hatiku hancur tanpa bentuk. Segala proses telah dijalankan, dan akhirnya mereka dimakamkan berdampingan. Aku harus menguatkan diri untuk terus menjalani hidup, meski kini benar-benar sebatang kara. Tetangga-tetangga begitu baik padaku. Mereka selalu memberikan semangat dan menemani kesendirianku. Perlahan kampung ini kembali tenang. Tak ada lagi teror. Tak ada lagi gangguan dari Bang Asnan. Yang tersisa hanyalah kenangan dan luka yang tak kapan akan sembuh.